Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali. Dan demikian lagi yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan demikian lagi yang disebutkan dalam Arba'in fi Usuluddin. Dan demikian lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mukhtasar Ihya. Dan demikian lagi sekalian fan ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan dari karena inilah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, ia naqol daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin, dan ia naqol daripada ba'dul arifin man lam yakul lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah, yang artinya barang siapa tiada baginya daripada ilmu qaum, yakni ilmu tasawuf, niscaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, yakni mati di dalam maksiat. Dan kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, ini pendiri Thariqat Syadziliyah. Apa ujar muassis Thariqah Syadziliyah? Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa la ya'lamu. Ujar pendiri Thariqat Syadziliyah, barang siapa tiada masuk lagi, tiada mahir di dalam ilmu ini. Kita ulang lagi lah, ujarnya pendiri Thariqat Syadziliyah, barang siapa tiada masuk lagi, tiada mahir di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf. Lagi sekali, ujar sidin, barang siapa tiada masuk, artinya kada hendak belajar tasawuf, lagi tiada mahir di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, niscaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar-besar, padahal yaitu tiada mengetahui akan yang demikian itu. Jadi ujar sidin, orang yang tidak belajar ilmu tasawuf dan tidak mahir dalam ilmu tasawuf, inya itu mengekali dosa-dosa besar karena tidak mengetahui yang demikian itu. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ubbad di dalam Syarah Hikam Ibni Athaillah, wa hadhihi hiya al-ulum allati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umrahu tawil wa la yaqna'u minha bi katsirin wa la qalil. Dan inilah yakni ilmu tasawuf, yaitulah segala ilmu yang semestinya bagi manusia bahwa dikaramkannya, yastaghriqa, semestinya dikaramkannya, di dalamnya akan umurnya yang lanjut pada menuntut ilmu tasawuf. Dan jangan memadai daripadanya dengan banyak, dan jangan memadai dengan sedikit, yakni seyogyanya semestinya bagi orang yang hendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, itu dihabiskannya umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf.
sama ada ia fardu ain atau fardu kifayah, dan mengamalkan dia dan mengerjakannya dan mengerjakannya dan mutalaah akan dia. Karena tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya akan Allah Ta'ala. Jadi intinya itu menambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain daripada ilmu tiada dituntut membanyakkan dia. Artinya secukupnya aja. Semestinya ilmu inilah yang di fokus dari kita, melainkan sekadar fardu ain dua. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus dalam kitab yang bernama Ad-Durrus Samin, apa kata beliau? Ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu tiga perkara. Pertama, ilmu tauhid, dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua, ilmu syar'i, yang dinamakan akan dia ilmu fiqh, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu batin, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Itulah ilmu fardu ain, wajib di kepala kita paham akan tiga ilmu tersebut. Kalau salah satunya maka berdosa, karena ini fardu ain. Pada ilmu tauhid itu maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia zat Allah Ta'ala dan sifatnya yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah, dengan sekira-kira yang mengsohkan akan imannya, yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Dan demikian lagi mengenal akan seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi mussalatu wassalam, dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu. Bermula mengenal akan yang lebih daripada yang demikian itu, yaitu fardu kifayah. Adapun kadar fardu ain pada ilmu syariat, jadi batas-batas tauhid yang penting itu apa-apa yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu wajib, karena itu wajib bagi hak Allah Ta'ala. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dan bukan hanya sekadar mengetahui yang wajib, tetapi mustahil bagi Allah Ta'ala itu wajib juga. Wujud artinya ada Allah Ta'ala, mustahil adam artinya tiada. Mengetahui yang mustahil bagi Allah itu wajib juga hukumnya. Kemudian yang jaiz harus bagi Allah Ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala bersifat ghaniyun, maha sugih. Harus bagi Allah Ta'ala mengkayakan si hambanya atau tidak mengkayakan hambanya. Bahasa harus itu tasarah sidin. Tasarah sidin, nang menentukan sidin, karena sidin Allah.
Kita ada kawan menentukan. Jakanya kita nih lah diisi kuasa. Kita diisi kuasa. Jaka kita diisi kuasa. Jaka kita diisi kuasa. Paham ya Allah? Aturannya jakanya lahir ini kita nih hendak hidung mancung kayak Arab. Jaka kita diisi kuasa, buktinya kita kan diisi kuasa. Mun hendak juga kita ini muha kita tuh kada perlu ada jerawat seumur hidup selama hidup di dunia. Buktinya bungas kayak pajak artis kan pasti ada jerawat. Artinya apa? Nang lain kada bisi qudrat. Semuanya itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, iradah atau kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu usuluddin, yaitu ilmu tauhid. Jadi batasan-batasan yang kita sebutkan sifat 20 mustahil jaiz. Kemudian pada Rasul ada 4: siddiq, fatanah, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Lawannya 4 juga, 8. Satu yang harus jaiz. Nah, selebihnya fardu kifayah. Jadi orang bahari itu sudah menyusunakan batasan-batasannya. Di padang orang bahari wajibnya nang ini nah. Sisanya kena aja. Biar paribasa belajar lagi, yang penting wajibnya sudah. Bahasa Jermannya wes rampung. Sudah tuntung ya itu. Nah, ini batas fikih pulanglah. Batas fikih. Kemudian batas ilmu syar'i. Yang fardu ainnya, maka itu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia segala fardu thaharah. Makanya nang wajib-wajib di dalam bersuci, mandi wajib. Ketika waktu haid bibinian. Kemudian fardu sembahyang, ini sembahyang belajar bujur-bujur. Ada sudah kita sediakan kitab pengajian khususnya. Malam Kamis tadi fikih, nah itu babnya tak. Hanya bab tentang siwak, hanya sebelum siwak itu bab masalah apa tuh? Masalah air. Ketinggalan aku pengajiannya ya. Nah ada itu pengajiannya, kawa diulang-ulang. Bisa tuh nang diulang-ulang itu. Pertama waktu duduk di pengajian kada paham. Kemudian diputar belum paham juga lagi. Kenapa? Nang memahamakan itu Allah Ta'ala. Lain guru. Karena si guru ini hamba juga. Jadi batawakal itu jangan batawakal lawan guru. Ada juga guru dia paham ya, jadi kita jangan luput. Batawakal itu lawan Allah. Makanya Tuhan menyuruh wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bila hendak berserah diri lawan Allah, jangan lawan guru. Karena guru ini bisa mati juga. Si bini-bini jangan bertawakal lawan laki. Ada aja lakiku ya, nyaman aja rezekinya. Jadi si bini-bini tadi kada memikirkan lagi. Kada lawas diambil Tuhan tuh laki. Di mapa aku laki kadada. Kayak apa aku mau ongkosi anak. Apa usahaku kejadian batawakal lawan makhluk. Coba mun batawakal lawan Allah. Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Mun translate-nya bahasa kita, bahasa Banjar, la ta'khudhuhu sinatu wa la guring. Ada guring Tuhan. Senantiasa Allah menjaga kita, memperhatikan kita, menolongi kita. Makanya disuruh pembacaan hendak apakah gawin yang bagus-bagus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dari bacaan itu nang apa? Banyak yang baca bismillah juga, tapi kan tahu fungsi kegunaannya. Nukar bor. Tapi kan bisa menggunakan kisah atau bisi bor. Nah banyak aja orang membaca bismillah.
Tapi kada tahu kegunaan bismillah ini apa. Tahu aja por ini jadi melobang dinding ada aja. Tapi penggunaannya, prakteknya salah. Ujar kami orang Banjar bercampur bahasa Jawa di mapa iki. Tak salah. Ya apa iki ini? Jadi iki nang tak salah. Lalu fungsi bismillah, baknya itu lil isti'anah. Menurut ilmu nahwu, ba itu lil isti'anah. Bila baknya itu lil isti'anah, isti'anah itu maknanya pertolongan. Pertolongan artinya bak itu. Coba mun kada mengaji dengan menyebut nama Allah. Lalu imbahnya sudah menyebut bismillah, sudah hadinya. Imbahnya tahu bahwasanya si por ini jasad nombor, sudah hai. Dikiranya cukup sudah di situ. Ketika setelah belajar ba itu lil isti'anah, jar orang bahari bismillah bikana makana wa biyakunu ma yakun. Dengan ba itu fi potin, di dalam nukpoh titik ba. Isyaratun itu ada isyarat, makna yang tersirat. Anta nuskhatul akwaan fika suratul rahman. Anta nuskhatul akwaan fika suratul rahman. Tajma' zuwarul Quran bismillah. Bismillah Allahu yamlim nahwana wanhu washrab sahila tashu yamlim nahwana wanhu washrab sahila tashu wa min al-hasha fanhu ghairallah ghairallah. Nahnu rabbana nadhkur thumma ghairahu nahjur. Nahnu rabbana nadhkur thumma ghairahu nahjur. Wa li halina fanhur ainullah ainullah. Banyak yang bisa membaca, padahal muntahu maknanya itu kan bismillah juga muntahu maknanya. Jadi bismillah itu dasar dulu, dasarnya baknya lil isti'anah. Tujuan pemakaiannya supaya ingat diri kita itu dhaif, lemah itu satu. Nah itu fungsi belajar tauhid. Mun kada bertauhid berdosa juga. Lalu mati misalnya kada belajar tauhid, dikubur. Nah memikul dosa tauhid ini berat.
Kayak banyak menyatakan la ilaha illallah, mun tauhid kan belajar dhaif, lemah. Qudrat, qadirun, Allah nang kuasa. Kita dhaif. Makanya disuruh membaca bismillah itu supaya ingat ikam ini hamba, ujar Allah. Jika kada aku nang menolongi, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Kada kau bergerak kecuali izin Allah. Nah disitulah wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Mun hendak ikam ini menghitungi nikmat yang kuberikan kepada kalian, ujar Allah, la tuhsuha, kan kau menghitung. Bagarak nikmat, bagaru nikmat, menggerakkan jari nikmat, bismillah. Aturannya kita ini bismillah, bismillah, bismillah terus. Makanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah. Kullu amrin, amrin itu batanwin. Amrin bukan kullul amri. Itu namuan pesantren tuh. Mun kada ilmu alat kada kada kau baca kitab memaham maknanya. Kada kayak orang yang ahli alat. Kullu amrin, amrin itu batanwin. Di ilmu nahu bila batanwin itu nakirah, bila nakirah umum. Amrin itu perkara, begaru perkara. Begaru itu perkara, menggerakkan jari itu perkara, perkara apapun. Mun kada ingat kita ditolongi Allah, itu maksud bismillah itu. Kada ingat. Nah tahu garunya menapak nyamuk misalnya, tak, Tuhan langsung memberi insting di pikiran kita tuh. Tak ada langsung ya menapak. Kenapa? Tuhan yang menolongi. Namun ingat nak itu, ya Allah aku nih hamba. Banyaknya kebaikan Allah lawan aku. Mati perhatian nak itu, mati perhatian ingat lawan Tuhan. Ada nangarakan lagi, aduh, mati aduh. Jadi makna bismillah disuruh ingat kita ini hamba. Nah jadi menghendak mengulang-ulang kayaknya. Kau jadi putar videonya dari putar pulang-ulang. Penting benar ilmu tasawuf. Mengkau kita tuh sibuk. Ini terlebih lagi umurnya nang sudah di atas 40. Menang di bawah ini nang masih sekolah belum lagi. Penting itu. Nang al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini dukhulil alif wal lam. Dihafal, bila hafal terjurmiyah pasti bisa membaca kita. Jadi penting mana soal pesan-pesan itu hafal jurmiyah. Kita bahari 3 kali menghafal jurmiyah, 3 kali hafal jurmiyah ta. Habis itu setahun 2 tahun hilang pulang hafalan. Jurmiyah tadi buliki pulang, lalu lancar pulang. Sampai 3 kali menghafal, 3 kali membuliki, 3 kali mengulang. Sudah hafal sudah, karena 2 tahun 3 tahun hilang pulang, buliki pulang. Jadi sampai 3 kali bulik menghafal, 3 kali membuliki menghafal kitab jurmiyah. Alhamdulillah dasar bujur pandiran guru-guru kita. Pokoknya bila hafal jurmiyah pasti bisa membaca kitab.
Lalu batasan syar'i, ilmu syariat, fikih, yaitu masalah fardu bersuci, fardu sembahyang, fardu puasa dan membatalkan akan dia, dan fardu haji dan zakat, dan sekali membatalkan dia bermula yang lebih daripada itu, yaitu fardu kifayah. Yang penting itu masalah ubudiyah, beribadah kepada Allah, toharah, bersuci, cara sembahyang, supaya bujur-bujur belajar, guru dari gurunya, guru sidin dari gurunya lagi, gurunya guru sidin tadi ada lagi gurunya, terus ke atas dari syekh, an syekh, an syekh, an syekh. Nah itu ngarannya sanad, bukan belajar di buku. Belajar kita nang dari guru, guru dari gurunya, guru dari gurunya, terus sampai ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana caraku salat, ujar Rasulullah. Nah, selebihnya itu fardu kifayah juga. Adapun fardu ain dalam ilmu batin, yakni ilmu tasawuf, maka yaitu barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir, amal zahir dulu nah ianya. Dan daripada sejahtera pada yang membatalkan dia, seperti sembahyang daripada yang membatalkan dia pahalanya. Jadi kalau fikih sah tidaknya sholat, ada sah sembahyangnya, ya Allah, itu menurut fikih. Kalau menurut tasawuf dua-duanya itu sama. Fikih itu makanya bujur-bujur Allahu Akbar, takbiratul ihram, harus jelas telinga kita sendiri yang mendengar. Kita sendiri bukan orang sebelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu wajib takbiratul ihram. Jangan pagat Allah ban. Mana lohnya? Huknya kadang-kadang Allah. Pagat dah Allah. Hilang dah di telinganya tuh. Tahajud dua telinganya bar tahu di telinga. Langsung bar aja. Makanya wajib tuh waktu bibinian pulang. Ya nang bibinian tuh. Tuh bibinian sesuai Jepang suaranya halus. Bibinian tuh. Allahu Akbar. Jangan pagat kada soh sembahyangnya. Tapi kalau tasawuf itu nilai pahala. Nilai pahala contohnya apa? Biar pasih bacaan. Ini nang pasih belum? Magihnya nang kada pasih, ini nang pasih aja gini. Allahu Akbar. Wow. Roknya tadkhim tebal, wajib tuh bertajwid. Allahu Akbar. Sah kada? Kada sah. Ini yang sudah fasih nih. Allahu Akbar. Allah sudah fasih dah. Allahu Akbar. Lagu-lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya pas sudah. Itu sudah pas fikihnya nih. Baginya ada pas lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ra bekelerek. Nang pasih di belakang membaca kada pasih
kasihan nang pasih kada sah sembahyangnya. Ini nang pasih lah jadi makmum, imamnya kada pasih. Menang sama-sama kada pasih sah aja. Ini nang kada pasih jadi imam nih, di belakang pasih ada sah sembahyangnya. Ini nang sudah fasih bacaan lah, fasih barataan. Fikihnya pas pulang, istinjanya bagus, menggunakan air mutlak, lain air mustakmal. Pakaiannya suci badan, suci tempat, suci pakaian. Dah sah sudah menurut hukum syariat. Tetapi tasawuf pahala kadarnya. Ternyata di dalam sembahyangnya hendak minta tangguh, hendak minta nilai. Ternyata calon mertua ada di belakang, calon mertua ada di belakang. Biar tahu calon mertua saya ini adalah ahli ibadah. Wah itu. Biar fasih bacaannya, membatalkan nilai pahala itu tasawuf. Karena apa? Di akhirat kayaknya. Ya Allah, mana pahala ulun? Waktu ulun sembahyang berjamaah dilanggar mana misalnya? Langgar langit ke-7. Artinya lain langgar sini lain. Ulun fasih bacaan, pakaian ulun aman dari najis karena mencucinya spesial. Pahala mana ya Allah Ta'ala? Ikam semalam, niat ikam itu hendak minta nilai calon mertua. Sudah aku kabulkan waktu di dunia. Karena keinginanmu ingin diambil menantu sama calon mertua waktu engkau sholat, sudah aku balas ketika di dunia. Jadi jangan mengharap lagi di akhirat. Nah itu tasawuf biar fasih. Itu contohnya aja. Ketika sejahtera dalam segala amal yang zahir daripada rusaknya ya Allah, amal zahirnya. Tapi rusak ada sejahtera ngarannya, ada daripada yang membatalkan dia seperti sembahyang, daripada yang membatalkan pahalanya. Seperti bahwa seorang apabila sembahyang ia serta ria, nah disambat sendiri sudah ria. Atau ujub, bangga, lagu kuna, akuna, bangga. Atau sum'ah, hendak minta dangari lawan orang banyak, atau barang sebagainya. Karena niatnya dasar itu niatnya hendak minta dangar, pahamlah? Hendak minta dangar dari bang, sengaja mengaji belagu supaya hendak dinilai orang aku ni anuna. Karena dasar niatnya hendak minta dangar. Coba niat, makanya niat ini yang penting. Coba niatnya itu untuk mengagungkan syiar Allah. Niatnya itu ya aman tuh. Ikam semalam niatnya itu jauh Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maha tahu Allah Ta'ala. Nah makanya niat tadi, niat kita apa? Niat kita karena mengagungkan syiar Allah. Ya sudah ya Tuhan. Nah bagus ya Tuhan. Nah itu yang aku cari, syiar Allah. Atau barang sebagainya, maka membatalkan ia akan thawab pahala sembahyangnya tadi. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus
di dalam kitab Ad-Durrus Samin. Walitahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitabi Minhajil Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa min fardhil ain. Ujar Habib Abdul Qadir Al-Aidarus, dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kedar seperti ini tadi, yakni fardhu ain, ini memadailah. Cukup dengan memadai tadi dengan mengamalkannya. Barang yang dalam kitab Minhajul Abidin nang dikarang Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan mengenal pencarian ilmu batin, bukannya batin ini bukannya daripada fardhu ain. Jadi intinya pas saja ujalan Syekh Abdul Qadir lain, ujar Al-Habib Abdul Qadir Al-Aidarus nang mengarang kitab Ad-Durrus Samin, ikam bila hendak cukup masalah tasawuf nang memadai tadi, masalah nang fardhu ainnya. Ia kitab nang dikarang Imam Ghazali, ngaran kitabnya yaitu kitab Minhajul Abidin. Iya, nang kita pelajari ini. Jadi batasan ilmu tasawuf nang fardhu ainnya. Nah iya, makanya kita baca istighfar. Jadi kawannya kitab nang kita baca nang tasawuf nih lah. Nah apalagi ini masalah nang fardhu ainnya. Kain apa-apa isinya tuh fardhu ain, bila pian nih lah tahu aja nih ilmunya nih fardhu ain sudah kada turun berdosa dia. Kenapa berdosa? Karena meninggalkan kewajiban pian belajar menuntut ilmu nang fardhu ain. Lain ilmu fardhu kifayah, bagaimana ceramah ini kan kada berkitab. Lagi saleh penceramah si A meninggalkan majelis nang kewajiban kita. Jaka bahasa nang orang kawan itu bahlul. Ceramah agama ini misalnya tak imbai malah pengajian kita nang fardhu ain ini nah kita nang sudah tahu kada tahuinya ngaran kita kada tahu apalagi kada umpat kita nang kita menjaga bubuhan jamaah kita juga nang jamaah pengajian kita al khairat ini kita jagakan. Ceramah itu kan ya ceramah dari pak kada berkitab itu aja sudah kada berkitab. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi berkitab wa rusulihi, rasul Allah. Barataan rasul itu berkitab kadang berkitabnya. Nabi Musa nabi kitabnya. Yo, tidak boleh kada dasar pulang itu pengajian ini nah. Memang ini kada kawin lagi menjawab. Nabi Musa nabi kitab Nabi Musa. Taurat. Ya saya kong barang mewakili supaya naik kelas barataan. Nabi Musa, Nabi Isa, apa kitabnya? Injil. Kitab Zabur siapa nabinya? Nabi Daud. Terakhir Al-Quran siapa nabinya? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakitab nabi-nabi bakitab. Suhuf Nabi Ibrahim bakitab juga. Ada ininya. Makanya ngarannya ceramah. Kenapa jadi ceramah? Ceramah dari bang karena ada kitab. Jadi berataan nabi-nabi itu berkitab. Kadang ada kitabnya. Nah itu misalnya
Nah, jadi kawannya nang malam Sabtu, khusus malam Sabtu. Malam Sabtu pertama itu dalail. Habis dalail karena malam Sabtu berikutnya istighfarnya iya kawannya kitab ini lah. Bila tuntung dalail, istighfar Hasan Basri itu dibaca. Bila istighfar Hasan Basri, ini tuh kitabnya. Minhajul Abidin tadi. Nah ini pas nih. Jadi mulai awal sampai akhir bujur-bujur belajar. Oh ini isinya, oh ini maksudnya. Tuntung aman sudah fardu ain. Fardu ain ya belajar fikihnya, masalah wudu, sembahyang, zakat, puasa, naik haji. Tauhidnya sifat 20 itu batasan fardu ain. Nah jelas kan? Nah, mudah-mudahan kita ini banyak pada dosa Allah Ta'ala. Ini kita ini sudah salah karena mengaku habulang, baik mengaku. Itu ulun pribadi bang, ulun pribadi ini banyak mana dosa Allah Ta'ala. Belum lagi lawan makhluk pulang. Lawan makhluk ini berat. Mengkada sempat kita minta rela. Nah yang bertuntutan di akhirat semestinya itu surga sudah, karena ada urusan selesaikan dulu Allah Ta'ala. Kada hendak pun masukkan ke surga itu ada hendak. Makanya disuruh berelaan di dunia sini juga. Jangan bertuntutan di akhirat, itu nak dicari. Makanya begaul ini berat. Jadi semakin banyak begaul, semakin banyak pula dosa. Ya nongkrong bahari itu sasar Tuhan, sasar mengurangi begaul. Kita ini macam-macamnya kita niat baik. Niat kita tuh baik. Ya Allah, ternyata niat baik kita, langkah kita anak baik tadi salah jadinya. Maka nang ini tadi merasa bujur belum, sedangkan kita ada salah. Lalu bakalahian, ini misal bakalahian bahwalan nih ada sambat barelaan di dunia kayaknya menyambung urusan di akhirat. Urang makamna baduhulu masuk surga, baduhululah jakawan. Contohnya kayak ini gambarannya. Ikam sholat Al-Falah misalnya, ada Opik ke Darussalam. Yalah, mulai sini enggak? Yalah. Ada urusan lampang aja, sampai seolah di tengah jalan perjalanan ternyata melihat kawan bertabrakan, untung damai aja. Artinya kadang sempat batibayan ke neraka tuh ada kawan aja didamayakan, cuman tetap urusan juga dulu. Itu kayaknya disidang pulang enggak? Nah orang kawan nih bakalin berdua tadi di sidang pulang. Siapa yang masuk neraka ini pintar berdua tadi? Bisa juga Tuhan caburakan Tuhan berdua. Lalu ikam mahir kawan tabrakan tadi. Nah imbahnya kawan tabrakan tadi, tinggal berurusan dia lagi. Padahal sama-sama tujuan nih, sekolah juga. Ujar ikam dia lah, aku berdulu lah. Jamnya pas sudah. Jam pintu surga dibuka. Artinya gerbang Al-Falah itu dibuka, ya pintu surga itu gambarannya dah. Nah kawan ikam karena ada masalah, nggak ada kawainya, tatunda. Nah kayak itu juga tak. Makanya bila orang tulah minta rela, kada mau, dah, sambung kayaknya di akhirat urusannya. Daripada berurusan di akhirat. Lagi salib. Daripada berurusan di akhirat itu warung kadada cilai ucil. Kadada warung. Mun nang kita di sini ada kita minuman dulu. Kawan minuman, kawan nang makan pisang goreng dulu. Mun nang di sana matahari sejengkal. Nang orang tabrakan gitu. Ke pinggir dulu aja, pakai bau benaung dulu. Mun di sana di mana bau benaung? Ini mau ingat akhirat kan?
Mun ingat akhirat, mun akhir ini nggak kawai jagain aja. Bah, makanya nang zaman itu. Nah mudah-mudahan kita nih selamat. Itu bang kita harap di pengajian berkumpul nih berdoa mudah-mudahan selamat di dunia, selamat di akhirat. Selamat mungkin untung bandar sudah. Selamat aku jalan. Nah gitu. Nah ini kita harapannya mah. Mudah-mudahan istiqomah mati di dalam husnul khatimah bisri nabi wa ali nabi wa bisri surah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.